matahari. Di dalam matahari itu ada pusat lagi disebut dengan black hole. Bahkan black hole itu, lubang hitam. Itu bahkan jika kita masuk ke dalamnya tidak dimengerti apa yang akan terjadi. Tidak bisa dipecahkan. Semua misteri-misteri alam ini tidak bisa kita jangkau sekaligus kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi. Kita tidak tahu pohon yang di depan jalan sana apakah seminggu lagi, sebulan lagi masih ada di situ atau tidak. Kapan kita tahu pohon itu sudah tidak ada lagi? Ketika nanti sudah datang waktunya. Oh, ternyata baru sebulan lagi ternyata pohon itu sudah nggak ada di sini. Kita baru tahu setelah 1 bulan, tapi Allah sudah tahu. Bahkan berapa jumlah daun dari pohon itu yang jatuh, Allah sudah tahu. Kita nggak tahu, kalau nggak kita tungguin itu pohon. Setiap ada daun jatuh kita hitung. Duduk di sini saja memandang pohon tersebut tidak bisa membuat kita tahu berapa jumlah daun yang jatuh. Itulah keterbatasan kita. Maka disebutlah Allah alimul ghaibi wasyahadah. Kita tahu yang nyata, tidak tahu yang gaib. Tapi pengetahuan kita pada yang nyata pun terbatas. Sedangkan Allah tidak punya keterbatasan itu. Li'annahu waqad yata'ajjabu ba'dun nas. Sebagian manusia menjadi ta'ajub. Limadza ja'at kalimatus syahadati huna? Kenapa ada kalimat syahadah pada kalimat ini? Kenapa enggak yang gaib saja? Kenapa syahadah? Kenapa yang nyata? Wal maqsudu biha, yang dimaksud dengan asyahadah di sini al-alamul masyhud, alam yang dapat disaksikan. Laut itu asyahadah. Gunung asyahadah karena dapat kita saksikan. Langit asyahadah. Tapi kalau bicara surga dan neraka, syahadah apa gaib? Gaib. Karena nggak ada surga di dunia ini. Walaupun ada yang mengatakan ini surga dunia, tak ada surga dunia. Nah, itu hanya bahasa sastra. Hakikatnya tidak ada. Naqulu, kita mengatakan innaha ja'at, sesungguhnya kalimat syahadat itu dihadirkan, hadir. Hatta la ya'taqida ahadun, hingga tidak ada satu orang pun yang kemudian meyakini annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala li'annahu ghaibun anna, dan Allah itu gaib bagi kita, ya'lamul ghaiba faqat, hanya mengetahui yang gaib saja. Kalau dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang gaib. Siapa yang gaib yang pertama sekali? Allah. Karena yang lain itu adalah kalau nggak ada Allah nggak ada yang lain. Dan Allah maha ada, wajib ada. Makanya kemudian ketika Allah mempunyai qudrah dan iradah kepada yang lain, maka yang lain pun menjadi ada. Tapi hakikatnya yang gaib, malaikat, jin yang gaib, segala macam itu semuanya turunan karena adanya qudrah dan iradah pada Allah. Tapi Allah itu gaib. Tapi jangan karena Allah gaib kita kemudian memahami bahwa Allah hanya mengetahui yang gaib saja dan tidak mengetahui apa yang nyata yang bisa kita saksikan dan kita lihat hari ini. Makanya kalimatnya tidak alamul ghaibi saja, tapi alamul ghaibi wasyahadah. Ini gambaran begini. Kalau Allah mengatakan bahwa Allah alimul ghaibi wasyahadah, Allah mengetahui yang gaib dan syahadah, apapun yang kita lakukan, lagi sendiri, lagi rame, lagi apapun. Tadi kita bakar ikan, Allah tahu. Bahkan sebelum kita bakar ikan, Allah tahu. Bahkan berapa jumlah ikan yang kita makan, kita habiskan, sebelum kita sisakan untuk sahabat-sahabat kita yang lain, Allah tahu. Padahal kita belum tahu, karena kita baru tahu setelah itu terjadi. Makanya itu disebut dengan alimul ghaibi wasyahadah. Sebelum terjadi, jadi gaib. Tapi ketika terjadi, jadi syahadah. Allah sudah tahu dari sejak gaib sampai dengan nyata terjadi. Kita kan nggak tahu yang gaib, kita baru tahu ketika itu sudah terjadi. Nah, itu hakikatnya. Wa annahu jalla jalaluh, dan juga tidak ada orang satupun yang meyakini bahwasanya Allah jalla jalaluh yaghibu an ilmihi, gaib dari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dzalikal alamul masyhud alladzi na'ishu fihi, gaib dari ilmunya Allah, alam yang dapat disaksikan tersebut di mana kita hidup di dalamnya.
Sehingga tidak ada yang meyakini bahwa Allah hanya tahu yang gaib saja, sehingga Allah tidak mengetahui tentang yang nyata terkait dengan kehidupan di mana kita hidup di dalamnya. Maka kita makan, Allah tahu. Bahkan sebelum kita makan, Allah sudah tahu. Kita mau ke WC, kita mau ke kamar tidur, kita mau ketemu teman, kita sakit, semuanya Allah tahu. Semua ketentuan Allah terhadap makhluknya itu sudah ada dalam ilmunya Allah. Sudah ada dalam ilmunya Allah. Makanya Nabi Musa alaihi salam itu ketika datang ke Firaun itu kan ragu. Kenapa ragu? Karena tahu siapa Firaun ini. Galak betul ini orang. Ya. Nabi Musa tahu, maka Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Diperintahkan oleh Allah untuk tetap mendakwahi Firaun dan kaumnya. Allah hanya mengatakan asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Jangan seakan Allah yang mengatakan kepada Nabi Allah Musa, jangan kau ragu wahai hambaku, wahai nabiku, wahai rasulku, karena apapun yang kau lakukan ketika ku perintahkan berada dalam pengawasanku, karena aku melihat dan mendengar. Artinya apa? Bukan hanya saja apa yang akan engkau lakukan, bahkan sebelum engkau lakukan aku sudah tahu apa hasilnya. Bahwa Nabi Musa suatu hari nanti akan dikejar oleh Fir'aun, Allah sudah tahu sebelum pengejaran itu terjadi. Bahwa Nabi Musa suatu hari nanti akan melewati Laut Merah dengan membelah laut tersebut dengan tongkatnya, Allah sudah tahu jauh bahkan sebelum Nabi Isa diciptakan oleh Allah. Nabi Musa diciptakan oleh Allah, Allah sudah tahu. Tapi Nabi Musa tidak tahu kalau Allah tidak memberitahu. Makanya Nabi Muhammad SAW masih ingat nggak kasus hadithul ifki? Hadithul ifki itu pembicaraan yang berhubungan dengan tuduhan bahwa Sayyidah Aisyah istri Nabi itu berselingkuh. Sayyidah Aisyah ikut rombongan Nabi dalam satu perjalanan. Lalu ketinggalan di belakang, ketemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah. Ini istri Nabi. Tidak mau dilihat karena Sayyidah Aisyah itu di atas punggung onta. Jadi ada tempat, ada kayak apa istilahnya, bangunan gitu apa yang diletakkan di atas punggung onta untuk Sayyidah Aisyah. Sahabat ini hanya menarik talinya saja tanpa melihat kepada Sayyidah. Cuma karena dianggap berdoa, timbul datang orang-orang munafik menuduh Sayyidah Aisyah melakukan selingkuh. Nabi diam. Ketika sampai di Madinah, kasus ini merebak di mulut-mulutnya para sahabat Rasulullah, sampai beberapa sahabat senior itu ingin membunuh sebagian sahabat lain yang ikut membicarakannya. Ini pembicaraan ini terjadi gara-gara orang munafik. Beberapa orang munafik yang ingin menghembuskan api di dalam sekam. Bara yang sudah panas tadi sengaja mereka hembuskan biar muncul api, tanpa mereka tahu hakikatnya. Nabi diam. Kenapa Nabi kita diam? Kenapa Nabi tidak langsung membantah? Kenapa Nabi diam? Karena wahyu belum turun. Karena Nabi saat itu tidak ada di posisi itu. Nabi tidak melihat. Bagaimanapun Nabi adalah manusia, dan beliau butuh wahyu dari Allah. Ketika wahyu sudah turun, baru beliau melakukan apa yang harus beliau lakukan sesuai dengan perintah Allah. Beliau bantah kasus hadis rezeki, bahkan kemudian Allah mensucikan Sayyidah Aisyah dari perbuatan hina tersebut, sebagaimana tuduhannya orang-orang munafik. Jadi inilah hakikat yang dimaksudkan bahwa Allah tahu. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa hikmahnya Allah kemudian menunda wahyunya kepada Rasulullah? Kenapa nggak diturunkan langsung? Allah ingin mendidik umat ini melalui nabinya, supaya ketika ada masalah itu sabar dan menyerahkan urusannya kepada Allah terlebih dahulu. Maka dididik Rasulnya dengan para sahabatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ditunda memberikan wahyu. Makanya Nabi Allah Musa alaihi salam itu kan pernah ditanya oleh Allah, siapa yang paling alim di zaman itu? Apa jawaban Nabi Musa? Aku. Karena secara ilmu syariat, secara ilmu akidah, nggak ada yang lebih alim dari Rasul, itu nggak ada. Tapi Allah menginginkan nabinya, menginginkan Rasulnya itu bukan begitu menjawabnya. Ya Allah, setahuku tidak ada yang lebih alim dariku, karena aku adalah Rasul yang Engkau utus ya Allah. Tetapi Engkau maha tahu. Maka pengetahuan itu ada di Engkau ya Allah. Allah ingin
walaupun nabinya yang paling alim masa itu ingin disandarkan pengetahuan itu kepada Allah dengan kalimat wallahu a'lam, tapi itu tidak dilakukan oleh Nabiullah Musa. Maka diutuslah Nabi Khidir untuk membuat Nabi Musa untuk mengembalikan pengetahuan yang sudah diberikan oleh Allah kepada Allah, mengajarkan adab seorang rasul kepada Allah. Begitu Allah mengajarkan rasulnya, mengajarkan Nabi. Begitu cara mengajarkan. Apakah Nabi Musa alaihi salam sudah tahu akan bertemu Nabi Khidir sebelumnya? Tidak. Kapan Nabi Musa baru tahu ketemu dengan Nabi Khidir, dengan kisah yang kemudian direkam oleh Allah, diabadikan di dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Kahf, ketika sudah diperintahkan oleh Allah untuk bertemu dengan Nabiullah Khidir. Kalau tidak, tapi apakah Allah sebelum Nabi Khidir dan Nabi Musa diciptakan sudah mengetahui akan ada peristiwa itu? Sudah. Maka apapun yang terjadi, baik yang gaib maupun yang syahadah, yang nyata, yang bisa kita saksikan, Allah tahu. Makanya kalau misalkan lagi sendiri, hati-hati. Kalau lagi sendiri itu hati-hati, karena mungkin orang lain tidak melihat, tapi Allah melihat. Dan sebenarnya bukan cuma Allah yang melihat. Ada satu makhluk yang selain daripada malaikat dan jin yang melihat kita. Makhluk itu adalah bumi. Bumi itu memperhatikan kita setiap waktu. Di dalam surat Al-Zalzalah disebutkan ketika Allah ingin menghancurkan bumi ini, kata Allah dalam surat Al-Zalzalah, Yauma idin tuhadditsu akhbaruha. Pada hari itu bumi akan menceritakan berita-beritanya. Ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW datang kepada sahabat-sahabatnya berkata begini, tahukah kalian ma akhbaruha? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan berita-berita yang disampaikan oleh bumi? Kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan bahwa berita yang disampaikan oleh bumi ketika di akhir dunia nanti, ketika terjadinya kiamat, dia akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, si fulan hari ini, tanggal ini, itu melakukan dosa ini di atas badanku, ya Allah. Jadi semua dosa yang kita lakukan di atas permukaan bumi itu dicatat oleh bumi, dan nanti akan dia mengadu kepada Allah di akhir dunia. Ketika bumi ini dihancurkan oleh Allah, terjadinya kiamat, sebelum dihancurkan itu dia mengadu ke Allah. Si fulan ya Allah, si fulan ya Allah, dia mengadu. Itulah yang dimaksud dengan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ini menjadi lebih meyakinkan kita saja. Bumi saja yang nggak punya syariat. Bumi kan nggak diperintahkan sholat. Bumi kan nggak diperintahkan zakat. Bumi kan nggak diperintahkan naik haji. Bumi kan nggak diperintahkan untuk syahadat. Tapi ketika Allah memerintahkan bumi untuk mengadu kepada Allah, apa saja yang dilakukan oleh hamba-hambanya di atas permukaan bumi, dia ngadu ke Allah, dia taat kepada Allah, dia tunduk kepada Allah. Dan ini memperjelas bahwa Allah ketika punya ilmu, sebagian dari ilmu yang Allah miliki, Allah bagi kepada makhluknya, termasuk kepada bumi. Kalau Allah tidak bagi ilmunya, sanggup bumi melakukan hal itu? Punya kemampuan bumi melakukan hal itu? Punya kemampuan batu-batu dan pohon-pohon kayu yang bahkan didengar oleh Rasulullah SAW sedang bertasbih kepada Allah, punya kemampuan mereka. Burung-burung yang bertasbih kepada Allah yang hanya saja kita tidak mendengar. Ikan-ikan di laut yang bertasbih kepada Allah yang kita tidak dengar dengan telinga kita, padahal mereka bertasbih. Dari mana kemampuan mereka kalau tidak Allah yang memberitahu kemampuannya? Kalau Allah tidak membagikan ilmunya. Maka dari sisi ini kita kemudian memahami bahwa Allah tidak hanya mengetahui yang gaib, juga mengetahui yang nyata. Maka ketika kita bersama dengan orang lain ataupun ketika kita lagi sendiri, hati-hati. Ingat alimul ghaibi wasyahada. Ingat ayat itu. Dimanapun kita berada, ingat ayat itu. Allah alimul ghaibi wasyahada. Fajama'a Allahu bainal alamain. Lalu Allah mengumpulkan dua alam. Dua alam ini digempulkan pada Allah. Alam ghaib dan alamnya nyata. Alamul ghaibi wa alamul syahadah, yaitu alam ghaib dan alam syahadah, alam nyata.
Untuk apa Allah mengumpulkan dua alam ini? Liyughliqa babat ta'wil wal ijtihad. Supaya Allah ingin menutup pintu ta'wil dan pintu ijtihad. Ta'wil itu bukan untuk Allah, ta'wil itu buat kita. Ijtihad itu bukan untuk Allah, ijtihad itu buat kita. Makanya di kalangan para ulama ada yang namanya mujtahid. Apa itu mujtahid? Mereka kemudian menggunakan kemampuan ilmunya, misalkan dalam fikih, dalil-dalil yang mereka pahami, kaidah-kaidah mereka pahami, lalu dikumpulkan semua dalil itu, dipahami dari sisi bahasa. Ada 3 setidaknya. Ada dalalah lafziyah, indikasi dari sisi bahasa. Dalalah hukmiyah, dalam ilmu ushul fikih, indikasi dari sisi hukum. Kemudian dalalah urfiyah, indikasi dari sisi kebiasaan. Dikumpulkan semua dalil lalu dilihat dari 3 sisi ini. Baru mereka memutuskan suatu hukum. Karena mereka sudah punya kemampuan, disebut dengan mujtahid. Allah butuh ijtihad? Enggak. Kenapa? Sebelum mujtahid menemukan hasil dari hukum tersebut, Allah sudah tahu hukumnya seperti itu. Sekarang begini. Kita misalkan kemarin belajar dalam fikih itu, salah satu kalau kita buang hajat atau kencing itu tidak boleh di tempat pohon yang berbuah atau di dalam lubang, hukumnya makruh. Larangan itu dari mana kita tahu bahwa itu bukan haram tapi makruh? Kita yang menentukan, bukan para mujtahid. Tapi pertanyaannya, apakah Allah butuh ijtihad untuk mengetahui hukum itu? Enggak, karena dasarnya dari Allah. Ilmu itu dari Allah, maka Allah tidak butuh ijtihad. Maka ditutup pintu ijtihad untuk Allah, karena Allah nggak butuh ijtihad. Yang butuh ijtihad itu kita. Karena ijtihad itu artinya kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil, mencari hasil yang kita inginkan. Tapi Allah nggak butuh, karena Allah tidak butuh usaha apapun untuk mendapatkan. Orang Allah menciptakan segala sesuatu cukup bilang kun. Ijtihad apa dalam bentuk kun? Sesederhana itu, sesimpel itu. Allah nggak butuh harus bersusah payah, letih lelah untuk pengen sesuatu, tidak. Maka ketika Allah mengatakan alimul ghaibi wasyahadah, Allah gabung 2 alam, alam ghaib, alam syahadah, karena kita harus menutup pintu takwil kepada Allah dan pintu ijtihad kepada Allah. Apa itu takwil? Takwil itu 2 maknanya. Kalau kita belajar ilmu tafsir, salah satunya takwil itu disebutkan di dalam ilmu tafsir merupakan muradiful lit tafsir, kata sinonim untuk kata tafsir. Makanya ketika kita baca dalam surah Al Imran ada ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya Al-Qur'an kecuali Allah. Apa takwil Al-Qur'an masuk di situ? Tafsirnya Al-Qur'an. Yang kita tafsirkan itu tidaklah akan sama dengan penafsiran Allah. Karena pengetahuan kita terhadap Al-Quran tidak akan sama dengan pengetahuan Allah terhadap Al-Quran. Makanya kemarin kita bahas di bab ini, Asmaul Husna itu 99 ataukah lebih? Lebih. Hanya saja yang dibebankan kepada kita, yang diwajibkan kepada kita itu hanya 99 nama, karena itu yang diberikan oleh Allah. Sedangkan yang lebih dari 99 tidak Allah berikan kepada kita. Maka kita tidak diberi beban untuk itu. Ini jadi dalil karena 99 itu ada dalam Al-Quran. Sedangkan yang lebih dari 99 itu ada yang diajarkan kepada sebagian makhluk, tidak diajarkan kepada sebagian lainnya. Ada yang Allah simpan di sisinya, sudah kita bahas kemarin. Yang bahkan tidak Allah ajarkan kepada siapapun. Sifat 20, dulu kita belajar sifat 20. Apa kata Imam As-Sunusi tentang sifat 20? Sifat 20 tidaklah terbatas pada 20 itu saja. Sifat Allah lebih dari 20. Hanya saja karena kita yang wajib pada sifat zat itu yang kita ketahui 20, kita tidak dibebani yang lebih dari itu. Tapi tidak boleh kita batasi Allah itu hanya punya 20 sifat. Hanya kita tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena Allah tidak mengajarkannya kepada kita. Maka tidak butuh takwil pada Allah, tidak butuh ijtihad pada Allah. Yang butuh takwil ijtihad itu kita. Allah tak butuh takwil. Kalau kita katakan Allah butuh takwil, Allah butuh ijtihad, maka tak mustahil Allah menciptakan manusia dengan kalimat kun. Mustahil. Karena butuh usaha dong. Butuh capek dulu. Gak boleh cuma sekedar kun.
Maka tidak boleh ada ta'wil, tidak boleh ada ijtihad pada Allah. Inilah yang dimaksud yughliqa babat ta'wili wal ijtihad.